Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Polda Nusa Tenggara Barat. Senang sekali saya Dev Nuryadi dapat menjumpai Sobat Polda NTB di podcast kali ini. Dan saya kedatangan dua orang, yakni seorang taruna dan seorang taruni, bernama Taruna Adira dan Taruna Sefira. Apa kira-kira yang akan kita obrolin di podcast kali ini? Ya, yang bakal kita obrolin adalah Latsitardanus. Apa itu Latsitardanus? Nanti mereka yang akan menjelaskan. Oke, saya perkenalkan dulu. Ini adalah Taruna Adira. Nama lengkapnya siapa? Dengan Adira Rizky Nugroho, pangkat Brigadir Taruna, asal dari Jakarta. Oke, dari Jakarta. Kalau Taruni Sefira, nama lengkapnya? Untuk nama lengkapnya yaitu Sefira Irianti, Taruna Akademi Kepolisian yang berasal dari Jawa Timur. Oke, ladies first ya. Jadi kita berikan kesempatan kepada Taruni Sefira untuk memberikan gambaran secara umum terlebih dahulu tentang latihan integrasi Taruna Werda Nusantara ini seperti apa? Baik, jadi latihan kegiatan ini dilaksanakan oleh taruna tingkat akhir bagi seluruh taruna baik Akademi Kepolisian, Akademi Angkatan TNI baik udara, Angkatan Laut, dan Angkatan Darat, serta diikuti juga oleh IPDN dan mahasiswa di wilayah Mataram untuk mahasiswanya. Syaratnya untuk bisa ikut latihan ini apa? Untuk syaratnya sendiri yaitu ada merupakan taruna tingkat akhir dari masing-masing matra, yaitu taruna tingkat 4 untuk dari Akademi Kepolisian, dari Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, dan Akademi Angkatan Darat, serta IPDN. Bagi netizen mungkin agak asing untuk kata matra itu, apa itu? Matra itu yaitu suatu lembaga pendidikan, yaitu akademi yang biasa disebut akademi atau lembaga pendidikan seperti kepolisian disingkat jadi Akademi Kepolisian atau Akpol, Akmil ataupun biasa disingkat jadi Akademi Angkatan Darat seperti itu. Oke, saya ke Taruna Adira. Bagaimana tentang latihan ini? Seperti apa prosesnya gitu? Yang menjadi proses dari Latsitarda Nusantara ini adalah yang pertama adalah Latsitarda ini sudah diselenggarakan untuk tahun ini yang ke-42 kali. 42 kali. Jadi ini sudah 42 kali dengan tempat yaitu di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian kita itu dibagi ke dalam 4 satlat atau satuan latihan, di mana ada satlat macan, satlat hiu, satlat elang, dan juga satlat kijang. Mungkin agak asing bagi Mas Devi juga teman-teman Sobat Polda NTB. Satlat ini adalah bagaimana dari satuan latihan itu terbagi dan juga terintegrasi dari segala komponen yang ada. Jadi di masing-masing satlat itu terdapat taruna dari Akademi Militer, taruna Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, Akademi Kepolisian, Praja IPDN, dan juga mahasiswa. Jadi kita semua disebar, jadi tidak yang dari Akpol sendiri, yang dari TNI sendiri, tidak, namun semuanya dijadikan satu dan dibagi ke dalam 4 satlat tersebut. Oke, tadi saya berpikirnya hanya dari provinsi ini aja loh, ternyata nasional ini ya. Untuk mahasiswanya yang dari sekitar provinsi NTB. Oh, mahasiswanya dari. Kalau mahasiswanya dari NTB aja ya. Itu ada berapa orang dari 4 kelompok latihan tadi itu? Untuk jumlah keseluruhannya sekitar 1.300. 1.300. Wow, berarti banyak ya. Dibagi 4 wilayah gitu. Wilayahnya di mana aja pembagiannya? Bagaimana cara pembagian wilayahnya? Untuk masing-masing ada 4 wilayah, yaitu yang seperti kami di Satlat Kijang di wilayah Lombok Barat. Untuk satlat macan di Lombok Utara. Untuk satlat hiu itu di Lombok Timur, satlat elang di Lombok Tengah. Oke, masing-masing satlat itu kegiatannya sama atau berbeda-beda sesuai dengan wilayahnya masing-masing tempat dilakukan latihan? Kegiatannya sama seperti ya? di Kijang juga. Oke. Untuk kegiatan kurang lebih sama, namun kan kita sesuaikan dengan itu Pemda setempat yang menargetkan dan juga sasarannya apa saja, karena disesuaikan dengan kebutuhan pada daerah tersebut. Oke, kalau di tempatnya Adira itu sasarannya apa? Kalau kebetulan di tempat
kita itu di Kecamatan Batu Layar. Kecamatan Oh, ini Batu barengan Layar. ya? Barengan. Betulan Jadi ya. di Kijang itu dibagi lagi, ada di kecamatan, yang pertama Kecamatan Sekotong, yang kedua Kecamatan Lembah, lalu yang ketiga Kecamatan Batu Layar. Jadi ada sasaran, dibagi masing-masing sasaran fisik dan sasaran non fisik. Sorry, saya kira tadi aslinya mana? Siap asli Jawa Timur. Jawa Timur. Iya, pantas bilangnya lembar ya. Harusnya lembar. Lembar ya. Lembar. Oke. Sejak kapan pelatihan ini dimulai? Kalau kita berangkat dari Semarang, dari Akpol tanggal Tanggal 9 Mei. Tanggal 9. 9 Mei. Untuk kegiatannya dimulai tanggal 17 Mei. Mm-mm. Mulai aktif kegiatan. Terus sampai kapan nih? Untuk sampai bulan Juni. Bulan Juni. Berapa lama berarti itu? Mei, Kurang lebih Juni, 1 bulan. 1 bulan full ya. 1 bulan full. Nah, boleh dong berikan gambaran bagaimana sih kegiatannya? Pasti Sobat Polda NTB ini penasaran nih, apa saja kegiatan dari latihan tersebut? Siapa yang mau duluan? Adira, silakan. Baik, untuk kegiatan itu karena ini kan lebih ke arah sifatnya pengabdian masyarakat. Itu mungkin berdasarkan dari Tridharma Perguruan Tinggi itu kan ada pendidikan, kemudian ada penelitian dan juga ada pengabdian masyarakat. Dan mungkin ini karena kita di Akademi TNI Polri itu mungkin wadahnya ini di sini di Latsitarda ini untuk pengabdian masyarakat. Dan untuk kegiatannya itu seperti yang tadi juga kami sudah singgung, itu kan kita terbagi menjadi 4 satlat dan masing-masing satlat itu punya sasaran dan tujuan masing-masing dari yang sudah disepakati oleh Pemda setempat. Jadi Sobat Polda NTB punya gambaran ya, kalau Latsitardanus ini kira-kira kalau di kuliahan itu KKN atau KKN, praktek ya. kerja lapangan begitu ya? Praktek kerja lapangan. Kalau untuk di Kijang sendiri ada sasaran non fisiknya, yaitu kita berupa promosi dan penyuluhan seperti di SMA, lalu di madrasah, lalu di SMK di 3 kecamatan yang ditentukan tadi untuk sasaran. Promosi tadi katanya. Promosi seperti apa? Promosi seperti penerimaan Polri, Oke. pemberian pengawasan, Ke sosialisasi ke sosialisasi masyarakat. pada masyarakat seperti itu. Lalu untuk ada tambahan dari mahasiswanya, yaitu mengenai pernikahan dini, terus wawasan kebangsaan, narkoba seperti itu. Oke. Jadi memang tujuannya adalah untuk pengabdian masyarakat ya. Oke. Jadi punya gambaran lah ya kita secara umum bahwa sekali lagi ini seperti praktek kerja lapangan atau KKN di Betul. universitas. Mahasiswa. Makanya juga mahasiswa juga Mahasiswa dilibatkan. dilibatkan juga. Oke. Nah, kalau kita boleh tahu nih latar belakang dari latihan ini apa sampai akhirnya harus ini dilaksanakan latihan ini. Yang menjadi latar belakang karena yang sebelumnya tadi saya sudah bilang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi dan itu juga mungkin berlaku di akademi kami, Akademi Kepolisian dan juga Akademi TNI karena itu merupakan syarat kami sebelum lulus dan menjadi perwira polisi dan juga untuk yang rekan-rekan TNI perwira TNI. Jadi diharapkan dengan adanya ini sebelum kita terjun langsung ke lapangan kita sudah sedikit banyak mengenal bagaimana sih gambaran kalau terjun langsung ke lapangan. Kondisi realnya di masyarakat itu seperti Kalau apa? di masyarakat tuh kayak gimana? Oke. Kayak survei lah ya. Sebelum terjun ke Hampir lapangan. tipis. Oke. Pengalaman pribadi masing-masing dong. Bagaimana pola kesannya begitu saat mengikuti latihan ini dari awal latihan ini dimulai sampai dengan sekarang ini? Kalau dari saya sendiri, alhamdulillah masyarakatnya sangat open sekali. Kami disambut dengan baik oleh warga, khususnya di Lombok Barat. Untuk pengalamannya banyak pengalaman, apalagi bagian promosi dan penyuluhan. Jadi kita bisa tahu kondisi bagaimana masyarakat di Lombok Barat itu seperti apa. Jadi lebih mengenal budaya di Lombok, khususnya di Lombok Barat seperti apa, seperti itu. Sering dikirimin ikan laut nggak? Kan dekat laut. Kalau makan ikan laut mungkin sering. Sering ya. Oke, kalau Adira? Kalau dari saya tentu sudah banyak walaupun baru kurang lebih 1 minggu lebih kita di sini, namun sudah banyak kesan yang istilahnya membekas di hati lah. Berkesan. Ya? Karena dari awal saja kita datang dari masing-masing akademi itu kita naik kapal, Mas Dev. Jadi bareng-bareng itu dengan rekan-rekan Praja dan juga rekan-rekan dari Akademi TNI itu dari kapal ke pelabuhan. Kemudian, nah dari situ kita di situ kan pembukaannya disambut oleh
gedung provinsi kantor gubernur Iya, di iya. kantor gubernur NTB, dan dari situ saja atensi dan animo masyarakat itu sudah sangat tinggi ke kita. Banyak pejabat-pejabat yang datang langsung untuk menyaksikan, dan juga kita diberi kesempatan itu keliling kota Mataram, Mas Dev. Jadi Luar di situ biasa pokoknya ya. udah kayak artis gitu di Wah, videoin kan. Iya, saya bisa ngebayangin euforianya. Jadi tiap masyarakat tuh pasti ada yang mau foto bareng dong Kak, mau foto Wah, bareng, Kak. Jadi bener-bener kayak berasa kayak bener-bener artis ya. Artis beneran. Oke. Antusias Apalagi yang memang ini ya, masyarakat atau adik-adik di bawah taruna-taruni yang sekarang masih sekolah yang memang punya minat ingin Punya masuk itu minat. pasti sangat Antusias. tertarik Antusias antusias dengan sama kegiatan tertarik itu. sekali. Ada nggak yang sampai nanya secara personal gitu? Kalau Menunjukkan personal mungkin ketertarikan. biasanya tanya sosmed ya. Oh, gitu Instagramnya biasanya. apa Kak? Oh, Dan iya, buat iya. nge-tag foto kayak gitu. Milenial ya, jadi sekarang nanyanya Zaman Instagramnya apa ya? Bukan lagi kayak zaman dulu rumahnya di mana, sekarang Instagramnya apa? Ini kalau udah dapat Instagram gampang dapat nomor WA segala macam. Betul. Betul sekali. Oke, dari Batu Layar ya, kemana aja nih, sudah ke desa-desa mana aja atau dusun-dusunnya lah turun? Kebetulan kalau saya itu kan tinggalnya di Rusunawa Batu Layar, Mas Dev. Iya. Karena itu di sekitar situ itu sempat korban bencana longsor dan Benar. juga banjir. Jadi yang juga menjadi sasaran fisik dari tempat kita itu adalah normalisasi, dan juga di situ kita ada pembuatan masjid di sekitar situ. Jadi untuk yang kita lakukan di situ itu kita normalisasi, di situ ada saluran irigasi dan lain sebagainya, dan juga di situ kita membuat masjid. Fungsinya apa ya? Kita juga berharap adanya kita di sini, kehadiran kita ini bisa membawa manfaat, membawa maslahat bagi banyak orang, khususnya di tempat Batu Layar. Jadi juga lebih bisa dibilang suatu kenang-kenangan juga dari kita ya, walaupun memang itu sudah menjadi sasaran dari Pemda, namun setidaknya kita di situ Ikut ada berpartisipasi partisipasi, gitu ya. ada andil di situ. Yes, memang harusnya begitu ya. Sebaik-baik manusia kan memang yang Bermanfaat bagi bermanfaat, paling banyak orang lain. manfaatnya. Betul. Jadi kalau kita merasa kurang bermanfaat, mari kita tanyakan tujuan hidup kita apa. Oke. Berarti fokusnya di Batu Layar ini ya. Kalau kita kebetulan dapatnya Di di Batu situ, Layar. di Batu Layar. Barengan. Nah, kalau Kalau saya sendiri, jadi kegiatan promosi ini dibagi di kecamatan tadi seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi untuk minggu pertama kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan promosi dan penyuluhan di Kecamatan Sekotong. Lalu untuk minggu ini di Kecamatan Lembar. Untuk yang minggu ketiga nanti di Kecamatan Batu Layar. Sudah berjalan ke minggu kedua. Banyak pengalaman sih, seperti adik-adiknya nanya, gimana sih Kak, contohnya kemarin kayak di SMK 1 Lembar, sangat antusias sekali siswa-siswinya bertanya, gimana sih Kak kalau misalnya dari SMK apakah bisa daftar polisi atau daftar dari Akademi Angkatan Laut, seperti itu. Untuk kami sendiri kan, untuk persyaratan kan khusus dari anak SMA, jadi kami hanya sosialisasi saja, sekedar gambaran umum saja seperti gambaran di Taruna Akademi Kepolisian itu seperti apa, jadi seperti itu. Oke, jadi mereka bisa well prepare ya kalau misalnya pengen masuk nanti apa saja yang harus disiapkan, mereka sudah Betul. tahu seenggaknya Iya. informasinya dari teman-teman yang latihan di sini ya. Karena kan memang banyak adik-adik yang dari SMA itu banyak yang mau masuk Akademi Kepolisian, banyak yang masuk pengen Akademi TNI, IPDN, namun tidak tahu bagaimana sih apa saja yang harus dipersiapkan. Mungkin juga berbagi tips and triknya apa aja. Oke. Dan juga pasti motivasi tentunya kepada adik-adik. Benar. Nah, terkait dengan motivasi, kalau saya tanya secara personal nih, dari awal Adira atau Sefira ini memang niatnya masuk ke kepolisian ini sejak kapan gitu sadarnya? Pengen masuk kepolisian sejak kapan? Kalau saya memang dari cita-cita dari kecil ingin jadi polisi, karena juga latar belakang keluarga. Kemudian saya melihat kalau tugas dan profesi polisi ini adalah profesi yang mulia, di mana membantu banyak orang, melayani masyarakat.
menegakkan hukum dan lain sebagainya. Jadi linear gitu antara saya senang dengan pekerjaan polisi, saya menyukai, dan juga saya tumbuh dan besar dari latar belakang keluarga polisi, di mana kalau Mas Dev tahu, ayah, ibu, abang itu polisi semua ya. Jadi hari-hari ketemunya dengan keluarga polisi, jadinya itu juga menjadi alasan, menjadi dasar kenapa saya juga berminat dan juga ikut termotivasi jadinya. Kalau saya boleh katakan ini ya, munculnya minat itu pasti karena semua keluarga yang jadi polisi itu bisa memberikan keteladanan yang baik ketika menjadi polisi ya, sehingga tertarik juga untuk ikut. Kalau Sevin? Kalau saya sendiri cukup berbeda sama Dira, karena memang dari saya sendiri bukan latar belakangnya bukan dari keluarga Polri. Jadi saya waktu SMA sempat berpikir bisa nggak ya daftar polisi, karena memang saudara kebanyakan pegawai bank, jadi nggak ada yang daftar polisi. Jadi saya coba daftar polisi, ternyata masuk. Jadi bisa memberikan tauladan buat saudara-saudara saya yang nantinya mau daftar polisi, ternyata daftar polisi itu seperti ini. Jadi nggak harus jadi pegawai bank, nggak harus jadi wira swasta. Selain itu jadi polisi juga tugas yang mulia, bisa mengabdi kepada negara, bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi bisa tersalurkan seperti itu. Iya. Saya juga pernah dulu bercita-cita jadi polisi waktu SMP, Pak. Coba tonton dari situ. Jadi waktu SMP pengen jadi polisi, lama-lama pengen jadi guru waktu SMA. Berubah. Iya, waktu kuliah pengen jadi dosen. Mentoknya jadi presenter. Nanya-nanya polisi jadinya ya. Oke. Menarik ya pengalamannya masing-masing ya. Oke, tadi kalau Adira memang latar belakang keluarganya rata-rata polisi. Kalau saya kira malah sebaliknya ya, tidak ada di situ yang polisi, tapi muncul keinginan untuk jadi polisi. Apa yang memicu munculnya keinginan jadi polisi tadi, selain memang ini pengalamannya? Mungkin ada momen yang spesial kayaknya, wah jadi polisi kayaknya menarik nih gitu. Jadi ada satu momen waktu saya SMA. Jadi saya pernah ketilang sama polisi. Dari situ saya pengen tahu, kok ketilang? Gimana sih kok bisa ketilang? Mulai dari situ, setelah jadi polisi, udah menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian, ternyata saya dulu ditilang gara-gara ini. Jadi berkat masuk polisi itu jadi menambah ilmu sama wawasan. Oke. Dapat jawaban itu namanya tilang membawa inspirasi itu. Oke, kita berikan kesempatan untuk yang ada di podcast ini yang pengen tanya-tanya, silakan. Mau tanya apa saja boleh, asal jangan nanya jodoh di mana ya. Itu masalah bagi saya. Boleh tanya. Boleh, silakan. Mau nanya buat Taruna Adira. Nama dulu, kenalin. Nama saya Dova. Ingin bertanya ke Adira. Untuk manfaat yang Adira dapatin selama Laskar ini apa ya, Mas? Manfaat selama latihan ini? Ya. Boleh langsung dijawab aja. Izin jawab, Ade Dova. Untuk manfaat yang kita dapatin tentunya banyak. Dek Dova, Mas Dev. Yang pertama yang saya langsung rasakan itu adalah sangat mengajarkan kita akan rasa syukur. Karena apa? Jadi saya sedikit cerita, di tempat saya biasa sasaran fisik itu ada satu rumah, itu ayah dan ibunya merupakan korban dari bencana. Dan jadi kalau kita di situ waktu saat istirahat atau jam makan siang datang itu, dia malah seneng kita rumahnya rame. Dan saya tanya, kenapa kok seneng? Iya bang, seneng kalau rumahnya rame karena saya di sini tinggal sendiri, sudah tidak ada orang tua. Itu yang sebenarnya paling fundamental yang saya rasakan, yaitu mengajarkan kita akan rasa syukur. Kemudian yang kedua, hal ini terkait dengan pengabdian masyarakat atau kegiatan Latsitarda. Ini relevan dengan yang akan kami laksanakan atau tugas kami ke depan sebagai calon perwira polisi. Dan yang ketiga adalah selain untuk sebagai syarat kelulusan bagi kita sebelum menjadi perwira polisi, kita harapkan dengan adanya kita ini membawa manfaat bagi masyarakat sekitar, dan juga dengan pengalaman ini banyak juga memberikan pelajaran berharga bagi kita Taruna Akademik Kepolisian, Taruna Akademi TNI, Praja IPDN, dan juga mahasiswa yang menjadi peserta Latsitardanus tahun 2022 ini. Demikian
Dova yang dapat kami sampaikan? Ada lagi? Ya kan saya mau nanya Mas. Ya, Nama silakan. Untuk nama. Oh, nama saya Basil. Tadi kan untuk pertanyaannya untuk Mas Adira. Sekarang untuk Mbak Sevira. Kan Mbak Sevira sendiri selama Latsitarda tugasnya adalah promosi. Sedangkan Mas Adira kegiatan di sasaran fisik. Itu perbedaannya apa sih antara tim promosi dan tim yang mengerjakan sasaran fisik itu tersendiri? Oke, silakan langsung. Untuk kegiatan promosi mungkin untuk Adira kan mungkin sasarannya lebih ke sasaran fisik, seperti langsung Bersentuhan langsung bersentuhan dengan- sebenarnya sama-sama. Sama sebenarnya. Iya. Kita langsung bersentuhan dengan masyarakat. Untuk Adira mungkin lebih ke masyarakat umum. Kalau untuk dari kegiatan promosi mungkin terkhusus pada adik-adik SMA, adik-adik SMK, adik-adik di madrasah seperti itu. Jadi lebih promosi itu lebih memberikan pengetahuan atau wawasan kepada adik-adik di daerah 3 kecamatan tadi. Sharing knowledge ya. Iya, Oke. betul. Jadi perbedaannya mungkin hanya di sasaran masyarakatnya saja seperti itu. Kalau Kalau untuk Adira, kegiatan sama, kita memberikan sosialisasi pada masyarakat. Untuk Adira mungkin lebih bisa bergabung membantu masyarakat di wilayah sasaran tersebut seperti itu. Oke. Jadi seperti itu Adik Basil. Kasih Kak. Oke, silakan. Ada lagi? Boleh tanya nggak? Yo, silakan. Dari ini Bagas. Silakan, Bagas. Ya, ini saya ini tertarik sekali nih antara Mas Adira sama Mbak Sevira ini bisa jadi taruna dan taruni. Ini kok bisa jadi taruna-taruni, persiapannya seperti apa sih? Katanya masuk polisi itu susah sekali. Kok bisa masuk ini? Susah tapi bisa masuk. Gimana ini ceritanya? Oke, jadi Gambaran-gambaran. Oke, pertanyaannya untuk 2 orang ya. Boleh dijawab masing-masing. Katanya masuk polisi itu sulit, tapi kok ternyata Sevira sama Adira bisa tuh. Bagaimana agar bisa masuk polisi itu? Boleh sedikit cerita ya? Ya, silakan. Jadi menurut saya masuk polisi memang sulit karena saya sendiri bisa masuk Akpol yaitu daftar 3 kali dari tahun yang pertama 2016. Gagal sampai pusat, saya coba lagi tahun 2017. Akhirnya gagal lagi, saya menunggu tahun 2018 saya sambil kuliah. Lalu daftar lagi tahun 2018, alhamdulillah lolos. Jadi menurut saya memang kalau daftar Akpol itu kita harus menyiapkan segala sesuatunya memang secara matang, baik di tes akademik, tes fisik, tes psikologi, tes kesehatan. Jadi sedikit tips dari saya, kalau misalnya mau melaksanakan tes kesehatan sebaiknya melaksanakan check up terlebih dahulu. Kalau tes jasmani memang harus dipersiapkan karena nggak tiba-tiba langsung bisa kuat lari, Iya. buat kegiatan fisik lainnya. Kalau untuk psikologi mungkin kita bisa belajar sendiri karena banyak buku-buku psikologi yang dijual di Gramedia mungkin. Kalau untuk tes akademik juga kita bisa mempelajari soal-soal yang ada seperti TPA, bahasa Inggris, pengetahuan umum seperti itu. Jadi untuk persiapan masuk Akpol sendiri memang harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan dengan matang, guys. Dipersiapkan dengan Ya. matang. Mulai dari harus latihannya disiplin ya, kemudian Betul. harus tetap mengupgrade Mengupgrade pengetahuannya, diri, harus pengetahuan, baca dan lain baca sebagainya seperti ya. itu. Oke, dari Adira. Tahapannya tentu kita merasakan betul ya Mas Dev ya, karena dari awal itu kita belajar, kita berlatih sesuai dengan rangkaian tes yang ada, kemudian dari kriteria-kriteria, syarat dan ketentuan yang harus kita penuhi untuk menjadi taruna Akpol. Dan juga tentunya banyak suka, banyak duka, di mana saya ketika mendaftar itu kan dengan beberapa rekan-rekan saya, beberapa teman-teman saya yang juga berkeinginan yang sama untuk mengabdikan diri melalui akademi kepolisian. Namun di satu sisi kita suka, kita senang, kita lolos ke tahap tes berikutnya, kemudian kita lulus dan lolos terpilih. Namun ada rekan-rekan kita yang tidak bernasib sama dengan kita. Tentunya dengan begitu banyak suka duka yang ada, tentunya Di situ kayaknya agak dilema juga ya. Iya. Ketika misalnya kita lulus nih, lu pernah punya pengalaman kan waktu ujian nasional, masih zaman ujian nasional, sekarang udah nggak ada ujian nasional. Kita lulus,
ada temen seneng nih Temen mau yang nyupport nggak ya, lulus. ada temen yang gak lulus, gimana ya mau ekspresiin kebahagiaan, di satu sisi ada temen yang sedang kecewa gitu, dengan kurang lebih seperti itulah yang dirasain ya. Bukan dilema sih Mas Dev, lebih tepatnya kita sudah lolos nih, kita sudah dipercaya dan diamankan untuk lulus menjadi Tarunakpol. Kita lebih ke arah berarti kesempatan yang sudah kita dapatkan ini yang tidak semua orang dapatkan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sebenarnya lebih ke arah situ. Oke. Itu di tingkat daerah tadi ya? Itu di tingkat daerah, dan di tingkat pusat sama juga. Bahkan di situ mungkin perjuangannya lebih kerasa karena dari situ kan kita tuh tiap tes waktu kami dulu waktu 2018 masuk, tiap tes kemudian pengumuman gitu. Jadi bukan tes dulu semua baru diumumkan terakhir, tidak, tapi karena Setiap menggunakan- prosesnya langsung diumumin. biar untuk transparansi juga itu ya Mas ya, transparan dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tiap satu rangkaian tes kemudian pengumuman kelulusan, dan benar-benar di hari itu juga sih, di hari itu atau enggak besoknya gitu. Jadi Oke. benar-benar transparan. Siap. Dari situ Saya ke Sevira ya. Boleh. Sevia. Saya jadi ingat lagunya Sevia. Beda tipis namanya. Iya. Sevira. Kalau Sevira sendiri di Polda mana? Di Semarang ya? Di Polda Jawa Timur. Jawa Timur ya, sorry, Semarang. Polda Jawa Timur. Bagaimana pengalamannya ikut tes di Polda Jawa Timur? Kalau di Polda Jawa Timur sendiri, waktu tahun 2018 itu dari Taruninya ada daftar 100 orang. Dan ternyata sampai akhir yang berangkat hanya 4 orang aja yang berangkat ke tes pusatnya. Wow. Jadi itu lumayan sulit buat menggugurkan 96 orang ya Mas ya. Iya. Jadi merasa beruntung bisa dikasih kesempatan, dipercaya sampai mewakili Jawa Timur buat tes di pusat, dan alhamdulillah empat-empatnya juga lolos di tes pusat. Jadi di pusat itu kalau sedihnya pas di daerah ya, karena mungkin banyak teman-teman dekat yang nggak lolos. Yang tadi yang saya sampaikan itu Tadinya ya. di daerah, tapi ternyata yang di pusat lolos semua, jadi sedihnya nggak sesedih yang di daerah mungkin. Kalau di tes pusat sendiri banyak pengalaman, kita daftar bareng-bareng dari seluruh Indonesia, banyak teman, banyak dari polda-polda lain, dan kemudian mengikuti pendidikan di Akpol bareng-bareng. Jadi itu suatu pengalaman yang sangat luar biasa yang sudah diberikan kesempatan kepada saya, kalau menurut saya seperti itu. Oke. 96 teman orang harus di Jawa Timur. berguguran di Jawa Timur, dan hanya 4 orang 4 orang yang termasuk. berangkat. Salah satunya adalah Sevira. 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 Oke. Berarti sudah cukup panjang perjalanannya Panjang baru bisa ikut di Lat Sitardanus ini ya. Oke. Jadi Saya enggak- sedang duduk dengan orang-orang pilihan, boleh tepuk tangan untuk mereka. Luar biasa. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Tadi baru 3 pertanyaan. Pria semua, mungkin yang perempuan mau bertanya juga? Boleh? Nggak ada? Oke. Kembali ke pelatihan ini. Tadi kan sudah banyak bercerita bahwa masing-masing punya pengalaman yang menarik, kesan yang menarik gitu ya. Harapannya sendiri bagaimana? Setelah ikut latihan ini nanti, ini kan masih sampai Juni ya, masih Betul, panjang. sampai Juni. Sebelum kita berbicara harapannya sampai selesai latihan ini, harapannya dulu deh selama menyelesaikan proses latihan ini bagaimana untuk masing-masing? Baik, yang menjadi harapan saya, harapan kita adalah yang pertama, untuk yang menjadi sasaran tujuan kegiatan, baik itu pembangunan yang sudah disepakati, kita berharap tentunya bisa selesai dan juga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat. Untuk yang di saya, Satlat Kijang, masyarakat di Lombok Barat. Kemudian dari non fisik, dari mungkin Sevira yang tim penyuluhan, kemudian ada tim resource, itu juga kita harapkan dengan adanya sosialisasi yang kita lakukan, dengan adanya penyuluhan, masyarakat pandangannya menjadi terbuka. Oh, ternyata Akademi Kepolisian seperti ini ya, Akademi TNI seperti ini. Iya, mengingat masih minimnya ya informasi
yang diperoleh masyarakat terkait dengan Akpol gitu. Jadi ini salah satu tujuan dari podcast ini adalah begitu, untuk share informasi tentang Akpol ya, terutama sekali tentang latihan yang sedang kita bicarakan saat ini. Saya masih mau penasaran dengan Adira, tadi katanya harapannya adalah agar bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam program itu apakah masyarakat juga ikut bekerja sama dengan teman-teman yang Untuk sedang masyarakat antusias sekali. bareng-bareng ya, bareng kita juga diajarin karena ada cara Cara bangun gitu rumah, ya? aduk semen dan lain-lain. Justru kita yang dapat ilmu jadi ya kan ya. Karena kan memang mereka ahli Iya, di iya, bidang iya. situ. Kita juga sama-sama belajar, jadi ya kita juga cerita-cerita untuk mungkin masyarakat sekitar juga suspicious, juga pengen tahu kita ini dari mana sih, Iya, pendidikannya bagaimana. Dari situ kita juga ngasih tahu, sosialisasi juga. Itu dulu pernah sempat dipesankan oleh dosen pembimbing saya waktu KKN. Jangan bermindset kalian mau ngajari masyarakat ya. Kalian yang belajar dari masyarakat kan. Oh iya. Oke, itu tadi dari Adira. Kalau Sevira sendiri bagaimana? Khususnya di bagian promosi dan penyuluhan, yaitu kita bisa memberikan wawasan, bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya di daerah sepotong yang masyarakatnya masih belum begitu mengetahui daftar polisi itu seperti apa, apakah harus cantik-cantik, harus tinggi. Karena memang kami memberikan penyuluhan bahwa penerimaan Polri itu ada syarat-syarat tertentu yang sudah ditentukan, seperti yang sudah kami sosialisasikan kepada adik-adik SMA di sana. Jadi harapannya semoga bisa bermanfaat, bisa memberikan motivasi untuk adik-adik di daerah sepotong seperti yang sudah kami sosialisasikan kemarin. Oke, Sevira, sorry saya cut. Tadi kan sudah disampaikan katanya ada syarat-syarat tertentu ya. Betul. Yang harus dipenuhi untuk bisa daftar Akpol, dan sudah disosialisasikan ke adik-adik yang ada di Sekotong atau di SMA yang menjadi tujuan dari sosialisasi itu. Sekalian dong sosialisasikan ke Sobat Polda NTB yang menyaksikan acara ini, biar mereka juga ternyata ini yang harus kita persiapkan gitu. Baik, untuk persyaratannya sendiri untuk pada tahun sekarang, untuk wanita yaitu syarat tinggi harus 163 cm. 100 minimal 163 minimal. Untuk tarunanya 165 cm. Untuk persyaratannya sendiri yaitu kita menyiapkan berkas seperti administrasi, yaitu seperti berkas-berkas SMA, seperti jasa, terus KTP, KK, seperti itu. Lalu untuk tes kesehatan, lalu ada tes TKJ atau keselamatan jasmani, yaitu mulai dari push up, sit up, lalu lari juga, renang juga ada, seperti itu. Terus untuk ada tes psikologi juga, dan kurang lebih sama seperti angkatan darat dan angkatan akademi lainnya kalau untuk persyaratan secara umumnya. Seperti itu. Oke. Jadi lebih lengkapnya nanti bisa di googling aja ya, tinggal tanya Mbak Google. Apa sih syaratnya? Di gitu. website Di website Di website resmi masing-masing ya. Oke, itu lebih itu ada. lebih akurat. Lebih akurat juga. benar. Nanti jangan-jangan ada tips and trick juga di situ ya. Oke, ngomongin tips and trick. Kalau tips and trick dari masing-masing gimana? Kalau rahasia suksesnya Adira deh bisa masuk Akpol gimana gitu? Kalau tips and trick untuk sukses dan juga untuk masuk ke Akpol tentunya adalah berusaha semaksimal mungkin. Tentunya sudah pasti belajar dan berlatih, karena usaha itu tidak mungkin mengkhianati hasil. Jadi pasti itu berbanding lurus. Kalau misalkan usaha yang kita keluarkan masih kurang, tentunya hasilnya juga nanti pasti kurang maksimal. Oke. Seperti itu. Kemudian selain berusaha, tentunya adalah restu dari orang tua. Itu kami rasakan betul Mas Dev, karena dimana doa ibu, doa ayah itu sangat memberikan dukungan moral juga ya untuk kita, dan juga jadi memotivasi, wah kita berarti harus lakukan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah tentunya setelah kita berusaha, setelah kita berikhtiar, setelah kita belajar, setelah kita berlatih, kemudian minta doa restu dari orang tua, dan juga tentunya adalah doa kita sendiri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena seberapa hebat kita, seberapa keras kita berlatih, seberapa banyak kita belajar, namun kalau kita tidak berdoa, kita
tidak meminta pada yang maha kuasa pada gitu Maha ya. Kuasa, tentunya Kita siapa gitu. Mas Dev, Betul Mas Iya. Dev. tanya ranking pas daftar Mas Dev. Oh, ke Dira, rankingnya berapa katanya Dira waktu daftar? alhamdulillah kebetulan waktu daftar dari Catar ke masuk Akpol ranking 1 Mas. Wow. Ini mah bukan hanya orang pilihan teman saya duduk, orang terpilih dari yang terpilih ini mah. Baik dari yang baik. Oh benar. Kalau dari Sevira? Mungkin kurang lebihnya sama seperti Adira. Saya cukup menambahkan sedikit untuk adik-adik yang mau berdaftar, jangan pernah menyerah karena memang kalau kita punya cita-cita harus kita kejar sampai cita-cita itu bisa kita dapatkan dan bisa kita raih. Oke. Seperti saya mau gagal berapa kali tetap selalu kejar cita-cita dan jangan lupa seperti yang Adira sampaikan tadi, tetap berusaha dan berdoa supaya demi kelancaran juga buat kedepannya nanti. Oke, ternyata tidak begitu bisa duduk di sini mereka ya, tidak bisa ujuk-ujuk langsung duduk di sini. Perjuangannya panjang, ya. Perjuangannya panjang, proses yang dilalui juga panjang, usahanya keras, doanya juga kencang. Jadi untuk yang pengen ya ingin ikut langkah sukses mereka juga ya harus seperti itu, berusaha keras. Kemudian tadi seperti yang kata Adira itu harus benar-benar direstui sama orang tua juga gitu Betul, ya. Mas. Harus berdoa dan yang paling penting jangan menyerah. Jangan. Jangan baru ketemu kesulitan dikit menyerah, nggak jadi deh. Nggak bakalan jadi, itu mah pasti gagal kalau nggak menyerah seperti itu ya. Betul. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kita mau tanya durasi waktu dulu, operator gimana durasi waktu? 45 menit, aman? Aman. Oke, berarti nanti kalau misalnya kita ingin menggali lebih dalam lagi tentang segala macam di Akpol ya, khususnya tentang latihan integrasi Taruna Perda Nusantara ini, kita akan ada kesempatan lagi untuk podcast selanjutnya. Kira-kira siapa nanti yang akan kita undang? Kita lihat aja di episode selanjutnya. Dan apakah Dev menjadi hostnya lagi? Kita lihat aja nanti ya. Baik. Oke, ada jaminan katanya Pak Bos, pasti. Baik, terima kasih banyak untuk sobat Polda Nusa Tenggara Barat. Semoga apa yang kita obrolin ini bermanfaat dan kami mohon maaf kalau misalnya selama dalam berbincang-bincang ada yang kami sampaikan kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan ya, karena itu memang tidak dimaksudkan untuk menyinggung ataupun apalah itu ya. Maksudnya benar-benar hanya untuk memberikan informasi. Kalau ada bercanda-bercandaan ya maksudnya juga untuk menghibur. Semoga terhibur, semoga tidak tadi yang tersinggung dengan candaan-candaan kita. Betul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.